Ketika adikku pulang, bab 42. Aku mendekat ke arah Aksa lalu berbisik, "Kesana yuk." Aksa menoleh, dia tersenyum samar. Aku mengerti perasaannya. Namun aku juga tidak dapat melakukan apa-apa. Semua itu keputusan Bapak, tetapi aku akan berusaha membujuk beliau agar memberikan sedikit saja bagian untuk Aksa. Lumayan kan, siapa tahu bisa dijadikan modal usaha. Mobil dan rumah yang Aksa beli jangan Bapak ambil, berikan saja lagi, usul Bang Agam. Tidak, mobil dan rumah akan Bapak jual. Loh, Pak, sayang kalau harus dijual lagi, sahut Alan. Kenapa harus sayang? Biar anak itu merasakan betapa susahnya mencari uang. Aku menghela napas berat. Aksa mengurungkan niat untuk berkumpul bersama keluarganya. Namun aku meraih lengannya lantas menggeleng. Dia harus tahu rencana Bapak, sesakit apapun itu. Pak, coba pikirkan sekali lagi. Aksa akan menikah, sebentar lagi dia akan mempunyai tanggung jawab. Jadi biarkan. Bapak tidak suka dibantah, Gam, potong Bapak cepat. Keputusan akhir, Bang Agam dan Alan menyerah. Mereka setuju saja atas keputusan Bapak. Mobil Aksa Bapak jual kepada Alan. Katanya beliau memperhatikan anak keduanya sering menyewa mobil untuk mengantar barang. Mulai sekarang tidak perlu menyewa lagi. Alan bisa memakai mobil sendiri. Kata Bapak, boleh dicicil kalau Alan tidak ada uang tunai. Perlahan aku dan Aksa menghampiri mereka. Kami duduk lalu menyimpan bubur rujak di tengah-tengah. Setelah suasana tegang tadi kini mulai menghangat. Aku sengaja memancing obrolan tentang pernikahan Aksa. Aku mengajak Rimeng untuk membuat baju couple. Istri Alan juga katanya sudah belanja beberapa barang untuk seserahan. Sisanya nanti aku yang beli. Aksa, abang sudah beli 1 set emas untuk mahar. Semoga Manda suka, ucap Bang Agam. Loh, kapan belinya? Kok aku tidak tahu? Suamiku memang suka gerak cepat dalam hal apapun. Baguslah, mungkin dia paham kalau aku tidak bisa pergi terlalu lama. Pusing dan mual saat mengganggu aktivitasku. Makasih banyak bang, nanti kalau aku sudah punya uang, aku ganti. Tidak perlu diganti, Sa, abang sudah niat memberi kok. Tapi bang, masa untuk mahar tidak diganti? Aku ingin memberinya dari hasil kerja kerasku. Ya sudah, terserah kamu saja. Bapak dan ibu masih bersikap dingin. Mereka tidak memberikan pendapat apapun. Aku menjadi tidak tega. Aksa tidak banyak berharap sepertinya. Setelah perbincangan dengan Bang Agam selesai, dia kembali memakan rujak tanpa bertanya kepada orang tuanya. Malam ini aku mengundang Mita, Rian, juga Ibu Tari untuk makan di rumah. Selain menyampaikan kehamilanku, juga ingin memberitahukan tentang pernikahan Aksa. Sejak sore tadi, aku sangat sibuk di dapur. Ya, walaupun sempat beberapa kali muntah karena tidak tahan mencium aroma masakan. Akan tetapi, aku tetap ingin memasak makanan spesial untuk keluarga Bang Agam. Tamu depan rumah sudah datang. Rian dan Mita tampak mesra sekarang. Tangan kekar itu melingkar sempurna di pinggang Mita. Ah, rasanya aku sangat bahagia. Apa kabar sayang? Tanya ibu tadi seraya mencium pipiku. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Ibu menjawab seraya tersenyum. Baik, alhamdulillah. Tidak lama kemudian Bang Agam dan Asti datang. Suamiku mencium punggung tangan ibu Tari lalu memeluknya pun dengan Asti. Kami segera duduk di kursi masing-masing. Setelah selesai makan malam, aku mengajak keluarga Mita untuk bersantai di ruang keluarga. Ada apa sih, Gam? Ibu penasaran sekali ini, tanya Ibu Tari. Alhamdulillah, istriku sedang hamil, Bu. Doakan agar keduanya sehat dan selamat sampai hari melahirkan nanti, sahut Bang Agam. Ibu Tari dan Mita langsung memelukku. Aku begitu bahagia bisa mempunyai keluarga seperti mereka. Lalu Bang Agam juga menceritakan kejadian yang menimpa Aksa. Ketiganya membulatkan mata sempurna. Mungkin tidak percaya kalau Manda dan Aksa bisa berbuat seperti itu. Terus Pak Bara gimana? Tanya Rian. Begitulah, beliau marah besar, tapi untungnya tetap memberikan restu. Mereka akan menikah beberapa hari lagi. Rian dan Mita manggut-manggut. Katanya mereka akan segera membeli hadiah untuk Aksa dan Manda. Ibu Tari tampak dekat dengan Asti. Beliau menemani anakku bermain boneka. Hal yang jarang sekali Asti lakukan dengan neneknya. Gam, aku mau bicara soal pekerjaan. Ke ruang kerjaku saja, keduanya berpamitan untuk ke ruang kerja. Aku dan Mita pun pamit akan ke gazebo belakang. Rasanya sangat rindu berbincang dengan Mita. Kemarin-kemarin aku menghabiskan waktu untuk menemui Aksa. Gimana kamu sama Rian? Kayaknya semakin lengket nih, kudaku kepada Mita. Alhamdulillah kami sudah seperti pasangan pada umumnya. Ternyata bener Riz, aku harus maju duluan untuk memancingnya. Sekarang gak perlu dipancing udah nyusur duluan. Aku tertawa mendengar jawaban Mita. Dia itu terkadang bersikap polos. Kalau cerita suka jujur sekali. Apa mungkin karena dia bercerita padaku?
Riz, aku juga ingin hamil. Doakan ya, padahal kami kerja tiap malam, tapi belum jadi juga ya. Sabar, Allah akan memberikannya pada waktu yang tepat. Jangan lelah berdoa dan berusaha. Tapi setauku jangan tiap malam digarap juga, Mit. Nggak bagus untuk... Duh, aku malu menyebutkannya. Untuk apa? Ya ampun, ini Mita malah bertanya. Aku sangat malu harus memberitahunya. Aku berbisik lalu dia berkata, "Oh, aku baru tahu." Nah, makanya jangan setiap malam juga. Mita mengangguk mengerti. Lalu kami lanjut berbincang hal lain. Waktu sudah jam 9 malam. Keluarga Mita berpamitan untuk pulang. Pagi ini kami tengah bersiap di hotel untuk menuju rumah Pak Bara. Ya, hari ini Aksa akan menikah. Adikku yang akan akad, kenapa aku yang deg-degan? Bang Agam mendekat seraya memelukku dari belakang. Hangat napasnya begitu terasa menyentuh kulit. "Kamu sangat cantik," bisiknya. Aku tersenyum malu. "Abang jagung gombal sekarang." Aku membalikkan tubuh menjadi menghadapnya. "Rasanya aku ingin menangis karena bahagia, Dek." Bang Agam menyentuh kepalaku dengan lembut. "Aku punya kamu yang setia dan sabar mendampingiku. Mudah-mudahan Rima dan Manda juga bisa seperti kamu, tidak meninggalkan suaminya ketika mereka susah." Aku tahu dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Bang Agam mengkhawatirkan kehidupan adik-adiknya. Apalagi Manda, dia anak orang kaya, apapun bisa dia dapatkan dengan mudah. Akan tetapi Allah menakdirkan dia berjodoh dengan Aksa. Lelaki yang sedang terjatuh harus berjuang agar bisa berdiri lagi. Aku pun mempunyai harapan yang sama dengan suamiku. Semoga Manda kuat dan sabar dalam mendampingi Aksa. "Kita ke bawah sekarang, Bang. Pasti semua keluarga sudah berkumpul." Aku merangkul Bang Agam. Kami bergegas ke lobi. Kasihan yang lainnya sudah menunggu. Di dalam mobil berkali-kali Aksa mengembuskan napas perlahan. Mungkin dia gugup. Bang Agam memberinya wejangan. "Kamu harus bisa istiqomah dengan sikap yang sekarang, Sa. Bimbinglah Manda di jalan yang Allah ridhoi. Jangan sesekali kamu mencoba hal yang kamu pun sudah tahu kalau itu tidak baik. Jadikan kesalahan kamu yang kemarin sebagai pelajaran." "Ya Bang, insya Allah aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi." "Jika Manda marah padamu, jangan langsung balik memarahinya. Tapi dengarkan apa keluh kesahnya. Nanti setelah tenang barulah kamu bicara." Aksa mengangguk tanda mengerti. Hubungan suami istri itu diibaratkan saling memegang ujung benang. Jika yang satu menariknya, yang satu lagi harus mengulur. Kalau sama-sama ditarik, maka benang itu akan putus. "Terima kasih Bang, sudah memberiku nasihat yang begitu berharga untukku. Tidak salah kalau Mbak Risa sangat mencintai Abang." Aku menjadi malu mendengar pujian Aksa. Baru kali ini dia berkata begitu manis. Kami telah sampai di rumah Pak Bara. Seorang pelayan membawa kami ke taman belakang. Di sana sudah ada pelaminan mini lengkap dengan dekoran bunga hidup. Aroma mawar begitu menyeruak saat kami tiba di sana. Pak penghulu pun sudah datang. Aksa segera duduk di kursi yang telah disediakan. Meskipun pernikahan ini dadakan dan hanya mengundang kerabat dekat, tetapi cukup ramai menurutku. Ternyata keluarga Pak Bara banyak juga. Untunglah beliau masih mempertimbangkan perasaan Manda. Sebab pernikahan ini sama dengan nikahan pada umumnya. Ada meja prasmanan lengkap dengan macam-macam lauk. Dekorasi taman pun sangat cantik. Kukira Pak Bara hanya akan mengundang keluarga inti dan menyediakan makanan ala kadarnya karena masih marah kepada Manda juga Aksa. Akan tetapi, alhamdulillah semuanya tidak begitu. Tidak lama kemudian, Manda datang dengan diapit 2 orang wanita. Mungkin itu saudaranya. Gadis itu sangat cantik dengan kebaya putih, rajutan bunga melati serta siger yang menghiasi kepalanya. Manda duduk di samping Aksa, lalu acara pun dimulai. Mataku menganak sungai saat saksi mengatakan sah. Alhamdulillah Aksa sudah resmi menjadi seorang suami. Aku tidak ketinggalan mengabadikan momen ketika Aksa memasangkan cincin di jari manis Manda. Pun sebaliknya. Juga saat mereka memamerkan buku nikah dan juga mas kawin. Mereka sangat manis sekali. Para tamu bergantian ke pelaminan untuk mengucapkan selamat. Aku dan Bang Agam menunggu agak sepi saja. Dirasa tamu sudah berangsur pulang, kini giliran Bang Agam dan aku yang menghampiri kedua mempelai. Aksa memeluk kakaknya dengan erat. Dia terseduh di bahu Bang Agam. "Rasanya baru kemarin abang membelamu ketika berkelahi dengan teman-temanmu. Sekarang kamu sudah dewasa, Sa. Sudah punya tanggung jawab," ujar Bang Agam lirih. "Terima kasih banyak atas kasih sayang dan semua yang telah abang korbankan untukku. Aku sayang Bang Agam." Disela isak tangis, Aksa menjawab. Aku tidak kuasa menahan isak tangis melihat keduanya akur dan saling menyayangi.
membuat hatiku menghangat. Lalu kini giliranku yang bersalaman dengan Aksa. "Mbak Risa," panggil Aksa lirih. Dia pun memelukku sembari menangis. Aku menepuk punggungnya pelan. "Jadilah suami dan ayah yang baik, Sa. Doa Mbak selalu menyertaimu." Aku bergeser lalu memeluk Manda dengan erat. "Taatilah suamimu selama itu di jalan yang benar. Jangan meninggalkannya ketika dia terpuruk dan terjatuh. Saling menguatkan dan mengingatkan dalam hal kebaikan." Manda mengangguk seraya mengusap sisa air matanya. Aku segera turun lalu mengambil makanan. Hari sudah siang, sinar matahari terasa begitu menyengat kulit. Tamu sudah pulang, hanya ada keluarga inti dari kedua mempelai. Selesai salat zuhur, Pak Bara meminta kami untuk berkumpul di ruang keluarga. Perasaanku mendadak tidak enak, sebab sedari tadi beliau tidak melihat menantunya. Hanya Mama Manda yang terlihat dekat dengan Aksa. Kini ruangan yang luas ini terasa sempit bagiku kala mendengar ucapan Pak Bara yang tidak akan memberi sepeser pun uang untuk Aksa dan Manda. Padahal aku sudah berharap kalau beliau akan memberikan modal untuk anak menantunya. Kasihan adikku, dari bapak ibu juga tidak dapat bagian. "Maaf kalau saya lancang, Pak. Apa Bapak bisa memikirkan ini sekali lagi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kota besar tanpa adanya modal awal? Aksa pun baru bekerja 2 hari lagi. Masih lama untuk mendapat gaji," usulku dengan dada yang berdebar. "Ini sebagai bentuk hukuman dari saya. Saya yakin Aksa sudah memikirkan ini matang-matang. Dia harus tahu seperti apa tanggung jawab yang dipikul oleh seorang suami. Saya harap keluarga Pak Agam juga tidak memberikan sepeser pun uang untuk mereka." Bang Agam memegang tanganku saat aku akan menjawab. Manda hanya bisa menunduk seraya memelin ujung bajunya. "Kami terima hukuman dari Papa, tapi hanya satu permintaan Aksa," ucap Aksa tenang. "Apa itu?" "Tolong jangan pernah putus untuk mendoakan kami, Pak. Insya Allah Aksa akan menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap Manda." Aku tertegun mendengar permintaan Aksa. Ya, memang doa restu dari orang tua itu sangat penting. Aku pun akan mendoakan mereka agar diberi ketabahan serta kelancaran dalam hal apapun. "Sore ini kalian boleh angkat kaki dari rumah Papa." Pak Bara beranjak. Beliau setega itu mengusir pengantin baru, bahkan ini anak kandungnya sendiri. Betapa hancurnya perasaan Manda saat ini. Kulirik dia, ternyata dia sudah terseduh di dada suaminya.